Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mereview hasil seminar daring sosialisasi atau informasi tentang vaksin COVID-19 tadi malam. Hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021. Tadi malam disampaikan oleh Dr. Yo dari Surabaya yang disampaikan secara daring di dalam jaringan. Jadi saya menyimak dari rumah. Masalah pandemi COVID-19 ini merupakan fenomena baru yang sebelumnya juga pernah terjadi pandemik di masa lampau, seperti pandemik wabah-wabah masa lampau, masalah malaria, polio, cacar dan sebagainya. Semuanya bisa diantisipasi dengan adanya vaksinasi. Ini adalah usaha kita atau ikhtiar kita untuk meminimalisir resiko kematian suatu penyakit. Disampaikan Dr. Yu kemarin tadi malam. Jadi dulunya sebelum ada imunisasi atau vaksin, banyak balita-balita atau remaja atau anak-anak yang terserang polio, terserang cacar atau penyakit-penyakit lain, malaria dan sebagainya, ataupun dulu wabah pes juga pernah. Dan itu semua bisa jadi endemik, jadi sudah menjadi penyakit yang tidak lagi membahayakan secara umum karena kekebalan komunitas atau kekebalan masyarakat sudah tercapai. Nah, imunisasi ini adalah bagian usaha kita untuk melatih tubuh kita melawan virus. Kalau dianalogikan adalah kita berlatih silat. Setelah kita berlatih silat, saat kita bertarung melawan musuh, maka kita sudah mampu mengalahkan karena sudah terlatih. Dianalogikan seperti itu. Tapi untuk vaksin sendiri ada beberapa jenis. Nah, untuk detailnya bisa ditanyakan pada ahlinya. Salah satunya adalah ada virus yang dilemahkan, ada virus dimatikan, ada yang mirip-mirip virus. Nah, itu yang tiruan, virus tiruan. Nah, itu ibaratnya kalau kita berlatih silat, kalau virus yang dilemahkan itu ibarat kita berlatih tanding, maka musuh kita itu, lawan kita atau partner kita akan memukul secara pelan, nggak mukul keras. Nah, setelah itu kita akan belajar menangkis dan sebagainya. Lama-lama ditambah kecepatan, akhirnya kita bisa mahir. Nah, kalau imun virus yang dilemahkan itu masuk ke tubuh kita, dimasukkan di dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan merespon dengan mengeluarkan antibodi yang bisa melawan virus tersebut karena sudah terlatih, sudah mengenal sehingga bisa melawan. Itu analoginya. Kalau virus yang dimatikan bisa. Analoginya kalau kita berlatih dengan benda mati, sansak atau patung yang kita pukuli, kita buat berlatih, nah itu bisa analoginya. Adapun virus ini kalau dibiarkan terus saja tanpa ada vaksinasi, maka kasusnya seperti ini. Kalau dibiarkan saja tanpa ada usaha untuk mengantisipasi, maka digambarkan seperti ini. Jadi ada lonjakan penderita atau orang yang terserang banyak dalam waktu yang bersamaan, hampir bersamaan atau dalam waktu yang singkat, sedangkan fasilitas medis, rumah sakit, tempat-tempat karantina, tempat-tempat ICU dan lain-lain itu overload, penuh. Tenaga medisnya juga terbatas, tidak bisa mengatasi, maka risiko kematiannya akan tinggi. Secara teorinya begitu. Jadi begitu ada lonjakan kasus, ada kepanikan, sehingga resiko kematiannya tinggi, resiko kritisnya tinggi. Karena oksigen kurang, tenaga medis kurang, tempat ICU kurang. Akhirnya banyak yang tidak tertangani, banyak yang meninggal. Nah,
kalau tidak ada penanganan. Ini di sini. Tapi kalau kita dengan adanya usaha untuk vaksinasi, maka melatih kekebalan herd immunity atau kekebalan masyarakat atau kekebalan komunitas yang bisa mencapai targetnya 80%, maka penyakit ini bukannya tidak ada, tetap ada, tetapi masyarakat rata-rata sudah kebal dan tidak menimbulkan kepanikan karena sudah kebal, sudah biasa. Akhirnya tetap ada yang terinfeksi, tetapi bisa mengurangi resiko-resiko kematian karena ada yang kena sembuh, rata-rata kenanya tidak bersamaan karena rata-rata sudah kebal. Sehingga mengurangi resiko. Jadi bukan berarti vaksin untuk menghilangkan. Orang yang sudah divaksin tidak bisa kena. Bisa kena, tetapi karena punya imun tubuh yang kuat, maka bisa kemungkinan sembuhnya lebih besar. Jadi beda dengan dibiarkan begitu saja tanpa vaksin, akhirnya yang terinfeksi banyak sekali waktu bersamaan sehingga tenaga medis kurang, alat-alat medis kurang, tempat ICU kurang, oksigen kurang sehingga resiko kematiannya besar. Jadi ini adalah salah satu antisipasi. Nah di luar sana kok ada yang sudah pertandingan bola tanpa masker dan sebagainya karena mereka sudah mencapai kekebalan komunitasnya 80%. Vaksinasinya sudah selesai. Adapun macam-macam vaksin itu banyak dan berbeda-beda. Itu nanti kalau mau lebih jelas bisa ditanyakan pada ahlinya. Saya ini ahlinya bukan ahli kesehatan, tetapi hanya mendapat seminar. Keahlian saya sebenarnya ya ahli servis kompor gas, spesialis servis kompor gas. Tapi ini saya mencoba mereview hasil seminar yang saya dapatkan tadi malam. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada yang mau vaksin, tidak mau vaksin, itu banyak pendapat. Orang bisa saja berpendapat apa saja. Tetapi analoginya seperti ini tadi, salah satu yang disampaikan oleh pemerintah maupun para tenaga medis. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Ya maklum karena saya bukan bidangnya, tetapi mencoba mereview hasil seminar yang disampaikan oleh Dr. Rio dari Surabaya tadi malam. Semoga kita semua bisa sehat dan bisa melewati semua sehingga bisa menjadi endemik dan bisa hidup normal seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.